It's okay to eat a lot, okay? Ya, nggak apa-apa untuk makan yang banyak. It's okay. No problem. Just don't sleep a lot. Jangan tidur yang banyak ya, jangan tertidur. Right. Do we have any question? No, right? Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada yang mau bertanya lagi? Oma mau tanya tetapi lupa tanya apa. Oma mau bertanya apa? Tidak apa-apa, Oma. Okay lah, don't force her, don't force her. Ya, jangan paksa Oma. If you don't come in, heaven close already. Right, we're going to carry on with I'm not going to go through all of, my Bible is, I'm not going to go through all of the Romans. Ya, saya tidak akan membahas semua kitab Roma. I'm just going to give you examples. Ya, saya hanya akan memberikan sebuah panutan. Then you can see for yourself. Sehingga saudara bisa mencontohnya. When you read the Bible, pada saat kita membaca Alkitab, that you can begin to understand kita akan mulai memahami how your soul works. Bagaimana caranya jiwa kita itu bekerja. Because again, the key verse in the teaching is Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ingat bahwa ayat kunci di dalam kitab Roma itu ditemukan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Okay, is to transform. Ya, untuk mengubah. Not reform, transform. Ya, bukan untuk mengubah ulang, tapi berubah. Okay, is to change you from stopping to see yourself, but starting to see you in Christ. Untuk mengubah saudara dari yang melihat diri saudara sendiri kepada melihat diri Kristus. Understand? Di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. So when you look yourself in the mirror, jadi pada saat kita melihat diri kita di cermin, what do you see? Apa yang kita lihat? Most people kebanyakan orang only see the body. Ya, hanya melihat tubuhnya. You focus on your hair. Kita fokus pada rambut kita. You focus on your face. Wajah kita. But how many of you actually have look into the mirror, really look into your eyes, eyes to eyes, look into your eyes and ask, who are you actually? Jadi seberapa banyak di antara kita yang pada saat kita bercermin betul-betul melihat mata ke mata dan mempertanyakan pada diri kita sendiri siapa kita sebenarnya? Because your eyes will tell you who you really are. Karena mata kita akan memberitahukan kepada kita siapa sebenarnya kita. And if you're only in the old creation, kalau kita hanya masih di dalam ciptaan yang lama, all you see, semua yang akan kita lihat, if you're true to yourself, ya, kebenaran tentang dirimu. if you're really true to yourself, honest to yourself, Ya, kalau kita benar-benar jujur pada diri kita, all you see semua yang kita lihat is emotions. You have anger, ya, contoh di emosi yang kita lihat hanya akan kemarahan, you have jealousy, kecemburuan, your imagination, you're thinking of revenge. kalau di imajinasi kita berpikir tentang pembalasan. Your memory, you think about all the hurt people do against you. Di dalam ingatan kita hanya mengingat orang yang menyakiti kita. The people who tipu you, people who do bad things to you. Your memory is this. Ya, ingatan kita hanya tentang orang-orang yang menyakiti kita. And then therefore, Oleh karena itu, because all this is wrong, even your thinking, your intellect, you like, how do I plan to get even, to take revenge? bahkan pengetahuan kita merancangkan bagaimana saya bisa membalasnya. True or not? Betul tidak? And all this goes to your will. Dan semuanya itu akhirnya pergi ke kehendak. And it sends the signal down to the body. Dan akhirnya mengirimkan sinyal itu ke tubuh kita. And the body can pretend, no? Dan tubuh kita bisa berpura-pura. Hello. Halo. Puji Tuhan. But Puji Tuhan. people can see the real you. Tetapi percayalah orang-orang bisa melihat sebenarnya siapa saudara.
You can pretend all you want. Ya, saudara bisa berpura-pura semau saudara. People can see the real you. Tetapi tetap orang bisa melihat siapa diri saudara. Understand? Ya, You cannot hide. karena kita tidak bisa bersembunyi. So I don't need to come to a church, any church. I don't need to go to a church Saya tidak mau pergi ke gereja and ask the pastor, dan minta pendeta, what have you been teaching? oh apa yang selama ini kau ajarkan? I just need to look at the members. Saya hanya perlu melihat jemaatnya. I see how the members behave. Saya akan lihat bagaimana tingkah laku dari jemaatnya. I know what they've been hearing from the pastor all the time. Dan saya tahu apa yang selama ini mereka dengar. I don't need to see how a parent treat a family. Saya tidak perlu melihat bagaimana orang tua memperlakukan keluarganya. I just need to look at the children. Saya hanya perlu melihat anak-anaknya saja. You cannot hide. Ya, karena nggak ada yang bisa disembunyikan. You can pretend, Kita bisa berpura-pura, but you cannot hide. tapi nggak bisa menyembunyikannya. Clear? Ya, jelas. So what I want to do Jadi apa yang mau saya lakukan? is that even though you got pressures from the outside, Ya, walaupun kita punya begitu banyak tekanan dari luar, I want to help you saya mau menolong saudara, so that you don't collapse. ya sehingga saudara tidak tumbang, tidak menyerah. I want to help you Saya mau menolong saudara to grow untuk bertumbuh and grow dan terus bertumbuh and grow dan terus bertumbuh until sampai there are many layers of you that the outside cannot penetrate. sehingga begitu banyaknya lapisan dalam diri saudara sehingga yang dari luar tidak lagi bisa masuk ke dalam. So whatever comes in after the first layer cannot go through the second layer. Jadi apapun tekanan apapun yang masuk ke lapisan pertama, dia nggak akan bisa tembus ke lapisan kedua. If they can go into the second layer, they cannot go to the third layer. Dia bisa tembus lapisan kedua, tapi dia tidak bisa tembus lapisan ketiga. Why? Kenapa? Because the strength on the inside Karena kekuatan yang dari dalam is bigger lebih besar than the pressure on the outside. dari tekanan yang dari luar. So whether it's economy, Apapun itu tekanannya seperti ekonomi, whether it's ministry, bahkan pelayanan, whether it's government, atau dari pemerintah, or whatever, atau dari apapun itu. all the pressure Semua tekanan itu doesn't impact you. tidak akan mempengaruhi saudara. The choice is yours. Karena pilihannya ada di saudara. Nobody can do it for you. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Hey, listen to me. Ya, dengarkan baik-baik. You can sit down here for 3 days, Saudara bisa duduk di sini selama 3 hari, listen to all my teaching. mendengarkan semua pengajaran saya, Took me 30 years to know all this. yang saya belajar selama 30 tahun untuk mengetahui ini semua. So 30 years crammed into 3 days. Jadi ini pelajaran 30 tahun saya press sampai 3 hari. And this is only introduction. Dan ini hanya pengenalan saja. I haven't even start deep teaching yet. Dan saya bahkan belum mengajarkan yang mendalam tentang hal ini. Because with introduction, you already pusing already. Karena baru pengenalan aja saudara sudah pusing semua. If I go deep, you all Kalau lebih dalam lagi saudara tenggelam. You understand? Ya, mengerti? Some of you already drowning, no? Ya, karena beberapa saya lihat sudah mulai tenggelam. Some of you like. Some of you already struggling. Ya, saya lihat beberapa di antara kita sudah kesulitan. Correct or not? Betul tidak? Yes. Cannot be what? I believe, you see, you know what is doctrine? Ya, saya yakin saudara semua tahu apa itu yang namanya pengajaran. Doctrine, huh? Ya, doktrin, pengajaran. Every church, Setiap gereja, every denomination semua denominasi, or synode sinode, have their own doctrine, right? mereka punya doktrin masing-masing atau pengajaran masing-masing. Right? Okay. In the Christian world,
Di dalam dunia kekristenan, we all agree. kita semua setuju itu. Number one, Yang pertama, Jesus is Son of God. Yesus itu anak Allah. Amen? Amen? Amin? Right? Betul? Number two, Jesus came down to earth as man. Kita setuju Yesus datang ke dunia sebagai manusia. As human, as human being. Sebagai manusia. Setuju? Number three, Jesus was crucified, buried, and rose again. Kita setuju Yesus sudah mati, bangkit. Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Right? Setuju? Setuju? Every denomination, every Christian group believe this. Semua grup kekristenan atau denominasi percaya akan hal ini. Correct? Betul? Number four, Yang keempat, Jesus ascended to heaven, sit at the right hand of the Father. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amen? Amin. That's all you need to believe. Ya, itu yang saudara perlu percaya. All the other thing, not necessary. Dan yang lainnya sebenarnya nggak terlalu perlu, tidak perlu. How to do church, Bagaimana menjalankan gereja, how to give tithing, bagaimana memberikan perpuluhan, how to pray, bagaimana berdoa, how to fast. bagaimana Not berpuasa. important. Ya, tidak penting. This is important. Ini yang penting. But you know something? Tapi tahu nggak sesuatu? This is the basic. Dan ini semua dasarnya. And then everyone will have their own other doctrine. Dan akhirnya semua orang punya doktrin masing-masing, pengajaran masing-masing. Right? We call this tambah. Ya, yang kita sebut tambahan. Right? Is this tambah that confuse you all? Ya, tambahan inilah yang akhirnya membuat kita bingung. True or not? Betul tidak? Okay. But you know something? Tahu nggak sesuatu? This is not your doctrine. Ini, tambahan ini bukanlah doktrin saudara, pengajaran saudara. This is not your doctrine. Ini bukan pengajaran saudara. Your doctrine Pengajaran saudara is personal. adalah pribadi. What you choose to believe, Apa yang saudara pilih untuk dipercayai, what you choose to believe apa yang Anda pilih untuk dipercayai, becomes your doctrine. itulah yang akhirnya menjadi doktrin atau pengajaran saudara. Nobody can force you to believe something. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memaksa saudara untuk mempercayai sesuatu. Remember what is unbelief? Ingat nggak apa makna atau arti dari ketidakpercayaan? What is unbelief? Apa itu ketidakpercayaan? So if this is the word of God, Kalau ini adalah firman Tuhan, what is unbelief? apa itu ketidakpercayaan? Ya, believe. So you start same, huh? You Ya, start kita from here. mulai dengan kepercayaan yang sama. You start from here. Every Christian believe this. Karena setiap orang percaya akan 4 hal ini. So every Christian believe this. Setiap orang percaya ini. Then some say, oh, you must be water baptized to be saved. Ya, dan akhirnya engkau harus baptisan air supaya selamat. Some say, oh, if you don't give tithing, God cannot bless you. Oh, kalau engkau tidak memberikan perpuluhan, Tuhan nggak bisa berkati. Oh, if you don't serve, God cannot bless you. Oh, kalau nggak melayani, Tuhan nggak bisa memberkati. Correct or not? Betul tidak? So is this your doctrine Kalau ini adalah pengajaran kita, or is this your doctrine? atau yang itu pengajaran kita, It's up to you to choose. dan pilihannya ada di kita. Some, Beberapa they start from here, mereka mulai dari sini then they take away. dan akhirnya mereka ambil, mereka hilangkan. We don't need to go to church on Sunday. We can go to church on Saturday. Oh, kita nggak pergi ke gereja hari Minggu, hari Sabtu. Oh, we don't celebrate Christmas because Christmas 25th of December is not Jesus' birthday. Oh, kami nggak mau rayakan Natal karena Yesus lahir bukan bulan Desember.
And it's true, Jesus not born on Christmas Day. Ya karena memang betul Yesus nggak lahir di hari Natal. You know who is born on Christmas Day? Tahu nggak siapa yang lahir di bulan Natal? You know who's born on Christmas Day? Tahu siapa di hari Natal? Santa Claus. Santa Claus. So, whatever you choose, Jadi apapun yang kita pilih, that's your doctrine. itulah yang menjadi doktrin atau pengajaran kita. Doctrine is personal. Karena doktrin atau pengajaran itu pribadi. The church can believe what they want to believe. Ya, gereja bisa percaya apapun yang mereka mau untuk dipercayai. The church can teach you whatever they want to teach you. Ya, gereja bisa mengajarkan apapun yang mereka mau ajarkan. I can spend one whole week teaching you. You can sit down there. Saya bisa mengajar selama 1 minggu di tempat ini dan saudara yang duduk di sana bisa hanya atau you can, this one I agree, yes. Atau saudara bisa, oh aku setuju yang ini ya. This one, no, I don't agree. Oh yang ini aku tidak setuju. This one I believe. Oh yang ini aku percaya. This one, no. You pick and choose what you want to believe. Ya, saudara memilih bagian mana yang saudara mau percaya. Correct? Betul tidak? It's up to you. Dan itu terserah sama Nobody saudara. can do that. Karena tidak ada yang bisa memaksa saudara. I cannot do that for you. Saya tidak bisa lakukan itu untuk saudara. You do it for yourself. Saudara lakukan untuk diri saudara sendiri. True? Betul tidak? True or not? It's your choice. Itu pilihan saudara. So I, on my part as a teacher, only want to teach you what the Bible says. Bagian saya sebagai seorang guru hanya mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. I don't want to teach what the church say. Saya tidak mau mengajarkan apa yang gereja katakan. I don't want to teach what denomination say. Saya tidak mau mengajarkan apa yang denominasi katakan. I don't want to ajarkan. teach what the world is saying. Saya tidak mau mengatakan apa yang dunia katakan. I want to teach you what the Bible says. Saya mau mengajarkan apa yang Alkitab katakan. Okay? Oke? Yeah? Doctrine, Jadi doktrin, pengajaran, is your personal choice. itu adalah pilihan kita pribadi. So what you keep receiving, Jadi apa yang kita terus terima, what you keep eating, apa yang terus kita makan, again and again and again, lagi dan lagi dan lagi, what happened? apa yang terjadi? That forms your inner man. Ya, itu untuk membentuk diri kita sesungguhnya. Your perut working, Huh? Right. I'm going to redraw the thing, Ya, saya akan menggambar lagi yang lain. So you have intellect, Jadi kita ada pengetahuan, you have imagination. kita punya imajinasi, What else? apalagi You memori, have memory, ada memori, emotion, and you have emotion. ya emosi. You know, how many of you enjoy music? Seberapa di antara saudara yang menyukai musik? It's okay, it's okay. I also enjoy. How many enjoy music? Ayo angkat tangan yang menyukai Question, musik. Question. Pertanyaannya, When you listen to music, setiap kali kita mendengarkan musik, okay, which part of this affects you most when you Jadi- hear music? jadi bagian mana yang paling terdampak pada saat kita mendengarkan musik, yang paling dipengaruhi? And imagination. Jadi imajinasi, Okay, now ada aku bantu. Kena, ikut dia. Ya, kan? Yang kacau. True or not? betul atau tidak? But
Tapi affect your memory. tetapi juga kadang mempengaruhi kuat memori kita, Oke. ingatan kita. So, you and your first girlfriend Contoh saudara dan pacar saudara yang pertama, enjoy one music. contoh sedang menikmati musik. I don't know what music lah. Ya, saya nggak tahu musik apa. Because Indonesian song I don't know. Huh? Ya, contoh lagu Indonesia saya tidak tahu. Huh? Maybe in English, maybe it says, I love you more than anyone. Okay, let's say in music. Huh? Contoh musiknya, oh aku mencintaimu lebih dari yang orang lain. Then after that, after 2 years, break up. Tapi setelah 2 tahun putus. Right? Break up already. Nah, jadi udah putus. Then meet the second girlfriend. Akhirnya ketemu pacar yang kedua. Right? Then with the second girlfriend, go another music. Akhirnya di pacar yang kedua ini dengar musik yang lain lagi. Another song. Musik yang lain. Wah. Kiss, 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 happy, happy, ya? Ya, jadi berciuman, bersenang-senang. Why you laugh so much? Kenapa? Kamu, Saudara. Who you thinking of now? Jadi sekarang siapa yang saudara pikirkan ini ya? Pribadi siapa ini? So after that you married your third girlfriend. Oh, akhirnya saudara menikahi pacar yang ketiga. Third one, Yang ketiga. You married the third one. Akhirnya saudara menikah dengan yang ketiga. And one day you and your wife go to the shopping center. Suatu waktu saudara dan istri pergi ke tempat pembelanjaan. Then the mall, the shopping mall. Dan akhirnya di mall, tempat music. pembelanjaan ada musik. And then they play the song that you and your first girlfriend share. Dan akhirnya saudara mendengarkan musik yang saudara dengar dengan pacar pertama, mantan saudara yang pertama. Then you think of your first girlfriend. Dan saudara akhirnya mulai berpikir mantan yang pertama. Then your wife looking at you. Dan akhirnya istri melihat di saudara. What are you thinking? Apa yang kau pikirkan? Oh, I'm thinking about Jesus. Dan saudara bilang memikirkan Yesus. You know why you laugh? Tahu nggak kenapa saudara tertawa? Because this is what you do. Ini yang saudara lakukan. Benar lah, Pak? Benar. Benar nggak, Pak? So that's what memory does. Ya, kita punya ingatan. True or not? Betul tidak? That's what memory do. Ya, itu yang memori lakukan. So music Ya, musik. has a very powerful pull. Ya, sebenarnya musik itu punya tarikan yang luar biasa. It's a very powerful pull. Alat yang luar biasa. It's like a magnet. Ya, seperti magnet. It pulls your emotion, your imagination, your memory. Jadi menarik semua emosi saudara, imajinasi saudara, dan ingatan saudara. Clear? Betul? And that is why Dan itu kenapa people can remember songs so easily. orang sangat mudah untuk menghafalkan atau mengingat sebuah lagu. Because it affects their emotion. Karena berdampak pada mempengaruhi emosi saudara. I have very little emotion for music. Kalau saya sangat sedikit sekali ya dampak musik untuk emosi saya. Because when I was young, Karena pada saat saya muda, I was a preman. ya pada saat saya adalah preman. Preman don't listen to music.